Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Salam sejahtera. Di kesempatan pada siang hari ini sangat panas. Walaupun panas kita enaknya ngopi. Pas dengan kopinya. Iya. Ngopi dulu. Di kesempatan pada siang hari ini ya kita mau ngobrol-ngobrol soal ini. Banyak di kampung-kampung itu namanya Paino, namanya Sri Wedowati atau nama Sri Utami. Ya, kita mau tanya-tanya soal mengenai itu, nama yang mengenai Sri itu. Ada yang katakan harus diganti namanya dengan nama Sri itu. Menurut Ki Danang itu gimana? Sebentar, jadi esensi konsep harus digantinya itu gimana maksudnya? Ya menurut pandangan bagi orang bagi orang yang tidak sepaham dengan kita, itu mengatakan bahwa nama Sri itu menduakan Tuhan. Dari mana bisa? Oh gitu, iya. Oke. Saya udah menangkap esensi pertanyaannya. Begini ya Mas Hari, bahwasannya kalau kita bicara nama ya, semua orang itu tahu bahwa terutama kita orang Jawa ya, nama itu adalah doa. Asmo kuwi kinarya donga dan kinarya japa. Ya artinya bahwa di dalam sebuah nama mengandung doa kepada Yang Maha Kuasa ya. Dan ini kaitannya dengan nama Sri misalnya ya, yang banyak beredar di seputaran polemik masyarakat. Widowati, Sri, kemudian Dewi Ambarwati dan sebagainya, itu adalah memang konsepsi Jawa. Katakan Dewi Sri itu kan Dewi Kemakmuran ya, Dewi Sandang Pangan, Dewi Padi ya, pada hakikat budaya, konsepsi budaya. Dewi Sri atau Sri itu di samping Dewi Kemakmuran, Sri itu juga berarti sebutan raja, sebutan kemuliaan. Dan kalau nama menjadi sebuah doa, lah apa salahnya dengan Sri gitu. Kita mengharapkan putra kita menjadi makmur, menjadi orang yang utama, mempunyai kederajatan yang tinggi seperti raja gitu. Dan sekali lagi ya, mohon maaf, janganlah menyampur aduk sedikit-sedikit dibenturkan ke dalam agama. Konsepsi agama dan konsepsi budaya itu sangat berbeda. Dan itu tidak bisa orang mengatakan ya, yang memberi nama kayak ngelahirno bapak dan ibu Padahal itu kalau punya putra atau melahirkan sudah jauh hari sudah merancang dipersiapkan nama. Makanya itu sudah dicari sebagus mungkin. Dan itu adalah hak prerogatif orang tua menamakan anaknya. Biar dijenengno Cikra, biar dijenengno apapun yang dia mau, yang penting menurut beliau hitungannya api. Nah sekarang nggak boleh loh Mas Hari, bahwa orang-orang yang mempunyai keyakinan tertentu kemudian menghardik. Tadi saya bilang Sri itu sama dengan menduakan Tuhan. Loh, itu yang salah yang ngarani gitu loh. Jangan menyamakan konsepsi dia. Dilihat dari sudut pandang religi. Sementara kita dari sudut budaya dan tradisi. Gak bisa cocok Mas. Ya, walaupun dia berkoar-koar harus dirubah Sri karena mendoakan siapa sampean. Sopo sampean? Orang melok duwe anak, orang melok ngoni. Iya kan? Iya betul. Kok suruh merubah itu loh. Hilangkan wayang, hilangkan sajen. Sopo sampean? Yang terakhir ini. Makanya konsepnya kan beda. Sejatinya ya. Mereka itu cari ribut. Mereka itu cari ribut. Kita jangan terpancing dengan berbagai manuver Mas Hari. Terutama menyerang sisi tradisi, sisi budaya, sisi kebudayaan. Dikatakan sesat, orang tuanya primitif, penyembah berhala, musik dan sebagainya. Bangsa Indonesia sudah pinter sekarang.
kita tahu ya konsep mana yang Anda aduk-aduk supaya nurut dengan sampean, akidah sampean, monggo zaman boleh berkuar-kuar, tetapi kami sudah mempunyai konsep kebangsaan yang jelas, Bhinneka Tunggal Ika. Kita menyadari berbeda agama, berbeda suku, berbeda tradisi, berbeda warna kulit, tidak masalah, tapi kita tetap bisa bersatu. Dan masing-masing kami mempunyai Tuhan yang satu, ketuhanan yang Maha Esa. Terserah sampai Pancasila. Dan jangan engkau ya mencari-cari masalah. Nama Sri itu menduakan Tuhan. Tuhannya siapa yang diduakan? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan kita cuma satu, Tuhan yang Maha Esa, yang disembah oleh alam semesta ini. Mereka tetap ngomong, oh tidak sama, Tuhan kami adalah yang, aduh. Kalau sampean punya nama Arab itu paling bagus. Saiki nek genti wong Jawa sing ngomong piye? Jenengmu Saiton. Saiton. Ya, jenengmu Rafiq, gantinen. Apa gelem yang punya lu? Rafiq artinya bagus kok. Hidayat, nama bagus kok. Hidayahnya petunjuk Allah, ya kamu yang salah. Nah kan, kalau dibalik demikian kan dia tidak mau tahu merubah hidayat menjadi misalnya Wisnu gitu, nggak mau. Lah sama juga konsepsi itu jangan dicampur adukkan. Religi dan budaya itu beda. Biarlah yang namanya Sri, memang mintanya seperti Dewi Sri, Dewi Padi, Dewi Kesejahteraan, biar kederajatan seperti raja, apa salahnya? Itu doa juga. Sama ganti Siti, ini ya mah seperti penyebutan Pertiwi katanya, itu musyrik menamakan bumi Pertiwi. Itu siapa yang musyrik? Beda konsep, jangan memaksakan kehendak. Biarlah kami menjalani tradisi dan keyakinan kita masing-masing, jangan mengganggu. Kami pun tidak akan mengganggu keyakinan lain gitu loh. Kita nggak bicara agama loh ya. Sejatinya toleransi itu mudah, tapi kalau dipersulit berarti memang dia mencari masalah gitu loh. Iya kan? Sekarang orang Indonesia masih pinter, nggak usah didikte-dikte seperti itu. Gitu aja kok repot. Dia teriak-teriak masih sering ganti, siapa yang mau ganti? Sopo sing ngrungokne congore sampean balik bahasa. Asal ngepak sembarang kok suruh ganti, suruh ngilangin. Loh, jati diri bangsa kita di mana? Apa suruh seperti orang Arab? Perang terus ganti gonta-ganti negara, perang menumpahkan darah. Apakah itu agama suci yang dianut? Iya kan? Nah, agama suci itu nggak perang, mencintai sesamanya, tidak saling membunuh, tidak saling menyakiti. Nyinggung perasaan itu loh dosa. Katanya senyum ibadah. Lah nek senyum terus teko mburi ngeprok mateni, lah itu namanya tidak menjiwai ajarannya. Sampean yang harus belajar dari kita, bukan kita suruh belajar dia. Nehi. Walah, zaman wis koyo ngene kok sih. Ribet perkara jenenge salah mendoakan Tuhan. Sing mendoakan Tuhan itu ya yang ngarani. Mereka itu namanya iso ngomong suudzon, berburuk sangka kepada kaum lain, dia sendiri nggak bisa melaksanakan. Itu kan namanya buruk sangka. Suudzon kan? Ojo suudzon, ya itu termasuk suudzon. Apa enak umpama, maaf saya tidak menyinggung kaum Hindu, umpama orang Hindu namanya Sri, sudah sewajarnya toh. Gak mungkin orang Hindu namanya Soleh misalnya, ya gak ada. Itu kaitannya dengan keyakinannya masing-masing. Itu yang harus kita pahami. Konsepmu ya konsepmu, konsepku ya konsepku, ngono lho. Wong nabi agama loh, jelas-jelas dikatakan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Selesai, nggak usah saling mencerca. Nek tetap saling mencerca sementara dia sudah paham dengan konsep-konsep religi dan budaya, itu berarti golek perkara, mengaduk air yang bening menjadi keruh.
mengambil kesempatan yang tidak pada tempatnya, tidak akan mampu. Lawannya adalah benteng negara. Manakala dia memaksakan kehendak harus begini harus begitu yang tidak sesuai dengan hukum agama maupun hukum tata negara secara universal, maka dia yang harus mundur. Kalau enggak ya towe mbak batukmu ngono ae. Gitu aja. Ya, ngono Mas Heri. Sebetulnya ngene iki ringan loh ya. Kalau semua orang mau merenung, mau merendahkan egonya, merendahkan hatinya, kan bukan kita bukan rendah, malah luhur kan derajat kita, karena kita paham, kita toleran kepada saudara-saudara kita. Saya tidak mengharuskan bahwa itu harus agama ini agama itu, enggak. Sudahlah, misalnya agama A beribadalah seperti agama A, agama B ya beribadalah seperti agama C, juga beribadalah sesuai dengan aturan kaidah petunjuk dari agamamu masing-masing tanpa mencampur adukkannya. Nah, contohnya ini kan namanya golek masalah tuh Mas. Dewi Sri ya, jeneng Sri harus dirubah karena menduakan Tuhan. Itu lo konsep dia, bukan konsep yang bersangkutan. Nah, nek dalam hukum pun kalah, dari sisi manapun dia kalah. Siapa kamu kok nyuruh ngubah anak saya Sri menjadi Siti misalnya? Siapa kamu gak melok ngelahirno koyo mau? Gak melok ngingoni kok ngubah jeneng. Jenengmu tak rubah ya. Misalnya sapa-sapa ngono jeneng arep tak dadekno Jawa paling ya gibras-gibras deh. Sama kami ya begitu. Jadi kesimpulannya tadi gimana ya? Menurut ayah itu dengan nama Sri tadi kesimpulannya gimana ya? Ya Sri tetap baik saja bagi ya, kita kan punya hati nurani ya. Kita mempunyai hati nurani, punya pendidikan, punya intuisi bahwasanya orang yang mengedepankan persatuan dan kesatuan, ingat ini Pancasila, tentunya tidak akan keluar hal-hal yang seperti itu gitu. Ya, jadi harus diredam hal-hal yang sifatnya membuat gaduh, itu jangan. Kalau sering seperti itu berarti itu terstruktur, sudah direncanakan, dan pasti itu dibeli, dan pasti itu teroris. Golek duit, golek jegelakan di Indonesia. Jegelakan ya apa sih? Masya Allah, astagfirullahaladzim. Saya juga bisa ngomong gitu. Jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sia-sia. Bagaimana mereka bisa ngomong bertakbir, bertasbih setelah ngebom, setelah melukai, setelah menteror? Betul, menjual agama itu betul. Jangan demikian. Azan ya, kita break.